Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada momen yang spesial ini, mari kita sama-sama akan diberkati dengan pelayanan dari anak-anak Golden Kids. Dan hari ini, mari terima api sukacita dari Roh Kudus yang akan membakar kita bersama-sama di dalam melayani Tuhan. Mari berikan tepuk tangan untuk para pemusik. Kylie pada keyboard, Kayla pada keyboard, Stephen pada bass, Reci pada gitar, Mikael pada drum, para pemuji, Veve, ya berikan tepuk tangan, Brian, violin, Gracio, dan para penari, Glory, Viola. Tuhan Yesus memberkati. Mari berikan tepuk tangan dan semangat untuk Golden Kids. Let's do it! Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Terima kasih atas waktunya pada kehadiran kali ini dan terima kasih atas diberinya kesempatan Golden Kids untuk diberi pelayanan. Mari semua saudara untuk masuk ke dalam pujian penyembahan.
Shalom semuanya. Shalom. Ayo kita sapa kanan kiri, depan belakang dulu. Katakan Tuhan Yesus baik. Sekarang kita akan terbang tinggi bersama Tuhan. Yang penting kita percaya dalam nama Tuhan. Ayo jemaat semua, mari kita berjalan bersama Tuhan.
Tuhan, agar kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Ayo jemaat semua, mari kita buka hati dan pikiran kita. Tuhan, ku mau menyenangkanmu.
juga sungguh kami mengucap syukur betapa Kau baik dalam kehidupan ini ya Bapa. Kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan dengan kami berbuat dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yang ada di dalam firman Tuhan ini, Engkau memberikan kepada setiap kami Roh Kudus yang sanggup menolong untuk kami melakukan firman Tuhan, untuk kami sanggup menyenangkan hati Tuhan melalui perbuatan yang berdasarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka hati, Kau mengurapi setiap kami semua pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, semua katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama menikmati berkat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi setiap kita pada pagi hari ini. Ya, karena apa? Karena setiap kita boleh melihat, kita boleh menikmati Tuhan begitu baik. Ya, bisa melalui anak-anak mereka bisa melayani, harus dibimbing. Ya, kami berterima kasih buat kakak-kakak pembimbing, buat guru-guru sekolah minggu. Ya, kita bersyukur. Ya, tadi di dalam Harnas sekolah minggu ini ada tema yang luar biasa pada tahun ini. Saya percaya ini dilakukan bukan hanya untuk saat ini, tetapi sepanjang kita hidup. Ya, kita bersyukur masih diberi hidup. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Siap ya, buka hati bagi firman Tuhan. Yuk kita akan sama-sama ya, sama-sama kita mendeklarasikan di dalam kehidupan setiap kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Ayo ditampilkan itu Harnas sekolah minggu. Ya, kita sama-sama ya. Bangkit berdiri aja supaya apa? Supaya semangat. Ya, temanya apa nih? Ya. Yuk. Dibaca mulai gini ya. Hari Nasional SM itu sekolah minggu. Ya, Hari Nasional Sekolah Minggu. Hari Nasional Anak Sekolah Minggu. Let's do it. Gitu ya. Yuk. Puji Tuhan, siap ya? Yuk. Hari Nasional Anak Sekolah Minggu, let's do it. Puji Tuhan. Sekarang di dadamu, ya, katakan, kan itu diajak ya, mari kita lakukan firman Tuhan. Saya pelaku firman Tuhan. Loh, ini ikrar ya. Yuk pegang semua dada saudara, karena di dalam dada ini ada hati yang luar biasa, ya. Pelaku firman Tuhan, ya. Gitu ya. 1, 2, 3. Pelaku firman Tuhan. Sekarang tambahi aku pelaku firman Tuhan. 1, 2, 3. Aku pelaku firman Tuhan. Amin. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, silakan duduk. Silakan duduk. Ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya, ini sangat penting, harus tertanam benar di dalam kehidupan kita. Kita akan membaca atau merenungkan bersama-sama. Kenapa saya katakan satu ikrar di hadapan Tuhan. Di dalam hati kita itu harus jadi pelaku firman Tuhan. Bukan cukup untuk kita diberkati, enggak cukup kita ini bisa sekolah tinggi, tetapi yang penting di dalam Tuhan jadi pelaku firman.
Ya, jadi pelaku firman Tuhan ini penting. Yuk kita akan merenungkan bersama-sama di dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Ya, kita akan baca bersama-sama. Bisa ditayangkan untuk membantu setiap kita. Ya. Sudah dapat semua? Ya, anak-anak bisa ikut baca ya. Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Mungkin sulit ya untuk memindahkan ya, Bu Yuyun. Sulit untuk memindahkan ya. Sudah bisa. Ya. Yakobus pasal 1 ayat 22. Oh, itu sudah yang di sana belum? Ya. Yuk. Baca ya. 1, sudah siap? 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Lalu baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Ya, ini ayat sungguh luar biasa yang kita boleh renungkan bersama pada pagi hari ini. Ya, ayat 22 tadi katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Ini satu perintah ya di dalam firman Tuhan. Ya, hendaklah kamu. Ya, kita bersyukur di sini tema sekolah minggu, tetapi di sini hadir dari anak-anak ya, dari anak-anak kecil, dari kaum muda, ada bapak ibu. Nah, ini untuk melakukan firman Tuhan, jadi pelaku firman itu untuk kita semua orang percaya. Ya, ini satu perintah yang harus dilakukan. Sebab ya, jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja, ayat 22 katakan demikian. Artinya mendengar itu penting sekali. Ya, mendengar firman itu penting sekali. Tetapi tidak cukup hanya mendengar. Lebih dari itu, yaitu hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Amin. Ya. Sebab kalau kamu tidak lakukan, firman Tuhan katakan, apa yang terjadi? Ya. Kita lihat ayat selanjutnya. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja ya, dan tidak melakukannya, itu seumpama seorang yang sedang mengamat-amati rupanya. Ya. Di depan cermin, ada cermin. Kalau cermin itu gunanya untuk apa sih? Ya, untuk tahu mungkin kekurangan kita, kelebihan kita ya.
berguna juga untuk membersihkan yang kotor, betul ya? Oh, ini ada yang kotor nih. Tetapi orang yang tidak melakukan itu seperti ini, orang yang sedang mengamat-amati di depan cermin, di depan kaca gitu ya, pengilon gitu. Tetapi lalu dia meninggalkan begitu saja. Artinya udah lalu pergi. Ini yang disampaikan oleh firman Tuhan. Artinya apa? Mereka tidak peduli, tidak sempat untuk membersihkan. Lalu mereka begitu pergi saja, lalu saja. Itu seperti seorang yang tidak melakukan firman Tuhan. Ya, itu artinya tidak peduli. Ya, tidak peduli ini tidak boleh dilakukan. Tetapi ya terus aja melakukan. Ya, contoh saja ya. Kalau firman Tuhan itu kan mengajari kita. Ya, firman Tuhan itu kadang-kadang menegur kita. Ya, kalau orang tidak melakukan firman Tuhan, yaitu seperti itu tadi yang disampaikan firman Tuhan. Dia ada di depan cermin, lalu dia tinggalkan sampai lupa. Tadi itu ngapain ya? Ya, seperti apa? Orang melihat dirinya, ini kok aneh ya. Rugi enggak? Nah, jadi kalau cermin itu untuk melihat kita, diri kita. Ya, mungkin kita ada yang kotor gitu ya, kita ada yang kurang untuk kita perbaiki. Itu tujuannya. Tetapi orang yang tidak lakukan firman Tuhan itu tidak peduli dengan apa yang ada di dalam diri kita. Ya, ini diri kita. Mungkin gini contohnya. Kita tahu pemarah, ya saya katakan pemarah. Pemarah itu artinya apa toh? Suka marah. Ya. Tiap hari marah. Tiap pagi marah. Nanti itu tahu enggak baik ya. Tiap hari marah, itu baik enggak? Ada yang katakan baik enggak? Kalau yang tidak, katakan gini. Nah, kalau baik gini. Kira-kira kalau pemarah itu baik enggak? Apa ada yang belum mudeng ya? Marah itu baik enggak? Pemarah ya. Enggak ya? Enggak baik ya? Pagi makannya telur terus. Mbok yang lain, nah, marah udahan. Mau berangkat sekolah marah. Ya, kita kalau mau kerja, ini terus yang terjadi. Itu enggak baik. Ya. Tetapi kalau orang yang enggak lakukan firman Tuhan, ya udah marah. Pokoknya ngomong ngawur. Ya, itu begitu. Ya, ngawur apa aja, pergi begitu saja. Itu kalau setiap pagi dilakukan, lama-lama siang melakukan marah maksudnya, siang marah, sore kemarahan. Jadi itu tiap hari. Yaitu seperti orang yang bercermin tadi tapi meninggalkan, ya, tidak mau mengoreksi dirinya sendiri. Ayo, ya, kita jauhkan dari itu. Kita mau jadi pelaku firman. Yang melakukan firman Tuhan. Kalau orang pemarah, itu orang yang mudah emosi. Firman Tuhan selalu mengingatkan, yuk kita mau menenangkan diri kalau mau marah. Apakah ini baik, apakah ini tidak benar gitu ya. Yuk belajar, ya mungkin soal kejujuran. Enggak jujur, ini suka ngapusi. Itu sepertinya hal-hal yang biasa bagi manusia, hidup manusia. Tetapi kalau enggak jujur, itu ngapusi, berbohong, menipu. Itu kalau terus dilakukan, maka itu menjadi kebiasaan dalam hidup seseorang. Jadi kayak bohong itu biasalah. Umumlah gitu ya. Tetapi firman Tuhan berkata, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Diingatkan semua perbuatan kita
ya, perbuatan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, itu kalau kita mau jadi pelaku firman, kita hidup di dalam firman-Nya. Firman-Nya itu akan masuk dan tertanam di dalam jiwa kita. Jadi hatinya itu akan berubah. Ya tadi, ya, kemarahan, yang tidak jujur, ya, itu akan disentuh oleh firman Tuhan. Lalu kita mulai ingat, ya, jadi pelaku firman. Anak-anak, Bapak Ibu Saudara, bisa enggak misalnya nih ada sesuatu yang tidak benar, berani enggak kalian ngomong, ya? Ini bagi kita semua, berani enggak kita ngomong, oh itu enggak benar, karena firman Tuhan itu menegur, ya. Berani enggak ketika kita di sekolah atau kita dimanapun, pekerjaan atau apapun, ya. Berani enggak kita bilang, oh itu enggak baik. Tapi kita juga jangan menipu diri, ya. Berani enggak? Ya, semua ini, oh itu enggak baik. Kalau itu yang baik. Itu yang enggak baik, berani enggak? Kalau kita mau jadi pelaku firman, kita berani karena hidup kita itu dasarnya firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang ada di dalam hati kita. Ya. Nah, ini diingatkan, dor pertama ya. Diingatkan, ya, diingatkan untuk kita jadi pelaku firman. Tadi Ibu Gembala pas menyampaikan. Berani enggak? Ayo diingatkan nih, berani enggak? Ya, jangan dikatakan kalau trennya kemarin saya ngobrol dengan Bu Yuyun, Om Du, omong doang, ya cuman ngomong aja, ya tapi enggak mau jadi pelaku, ya. Yuk kita mau jadi pelaku firman, amin, amin. Kalau ada yang enggak baik, katakan itu enggak baik, jangan lakukan. Tapi kalau itu baik, ayo kita lakukan. Berani enggak untuk melakukan yang baik? Kalau kita menolak segala yang enggak baik, kita berani enggak melakukan yang baik? Harus berani. Karena itu firman Tuhan. Kita hidup dasarnya dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang akan mengubah. Bahkan dikatakan di sini, jikalau ada seorang, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, ayat 25, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Jadi hukum yang sempurna itu hukum yang memerdekakan orang, ya. Hukum yang membebaskan orang dari belenggu dosa, ya. Dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Kalau sungguh-sungguh melakukannya ada keberanian, berkata tidak, tapi juga berkata ya boleh lakukan. Ia akan apa? Ayat 25, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Itu yang tadi pujian bisa, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Nah itu, Tuhan bentuklah hati ini. Akan berbahagia orang yang melakukan firman. Dikatakan maka ia akan berbahagia oleh perbuatan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita mau jadi terang, ya. Kadang-kadang kita ditegur oleh anak-anak kita, betul ya? Wah, Bu, jangan marah-marah terus gitu ya. Ya enggak? Apakah orang tua ini suka tambah marah? Kamu nih apa? Ya, diingatkan ya, anak-anak juga gitu ya. Sering kadang-kadang anak-anak itu justru mengingatkan. Berani enggak untuk mengingatkan? Ayo, berani enggak untuk mengingatkan? Berani ya? Oh tuh semangat, berani ya. Tapi anak-anak juga harus jadi pelaku
firman ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Amin ya, puji Tuhan. Yuk beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat hadirat Tuhan yang kami boleh menikmati sepanjang ibadah pagi sampai siang ini ya Bapa. Kami boleh melihat tangan Tuhan. Kami boleh melihat pimpinan Tuhan turun atas setiap pelayan-pelayan yang mengambil bagian secara khusus anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Tuhan, Engkau pakai untuk mereka terus dapat bertumbuh melayani Tuhan. Nama Tuhan yang ditinggikan. Engkau mengurapinya ya Bapa. Kan jerih lelah mereka. Tuhan, Engkau sangat-sangat memberkati. Melihat cinta kasih Tuhan bagi anak-anak. Tuhan juga memberkati para pembimbing, kakak-kakak sekolah minggu, dan para pembimbing yang membimbing anak-anak-Mu bisa melayani. Biarlah Tuhan, Engkau akan menolong, Engkau akan memberkati apa yang sudah mereka lakukan. Bapa di surga, kami sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini akan berguna untuk pelayanan di tempat ini, juga di daerah dalam sekolah minggu. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di surga, apa yang sudah kami persembahkan pada pagi hari ini. Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Kami akan terus Tuhan melayani Tuhan. Kami akan mengikuti dan hadir di dalam ibadah-ibadah pertengahan minggu. Dan kami berdoa kiranya Tuhan kehadiran kami akan menikmati setiap persekutuan-persekutuan. Hadirat Tuhan selalu ada di dalam kehidupan setiap kami. Untuk kami boleh bertumbuh di dalam kasih setia Tuhan. Oleh kami boleh bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk besok hari Minggu ada ibadah perjamuan kudus baik pagi sore, Tuhan memberkati. Untuk nanti sore Tuhan Engkau memberkati. Kembalikan kami pada ibadah nanti sore pukul 5. Biarlah Tuhan kehadiran setiap jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk ibadah besok Senin. Ada doa dan penghiburan di keluarga Ibu Ade, Ibu Isyan. Tuhan Engkau memberkati. Biarlah kami boleh saling mendoakan. Kami boleh saling mendukung. Memberi semangat ya Bapak bagi keluarga yang sedang berduka bersedih. Kami percaya kekuatan Tuhan yang Engkau hadirkan di dalam keluarga besarnya ya Bapak. Anak, cucu, menantu, istri. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Engkau akan membawa kami pulang dengan damai dan sukacita. Engkau memberkati sekolah minggu di tempat ini ya Bapa. Biarlah kami pulang membawa berkat damai dan sukacita yang terus mengalir di dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah bagi nama Tuhan. Mari kita akan angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Haleluya. Pulanglah ke rumah dengan damai dan sukacita. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan terus melimpah mengalir di dalam kehidupan anak-anak, Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya. Mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.